Film dibuka dengan Harpet Singh yang baru saja lulus dengan nilai yang sangat pas-pasan. Meski begitu, Harpet tetap mengadakan pesta kelulusan bersama temannya yang bernama Sai dan juga Apar. Di sana Sai mengajak Harpet untuk ikut melanjutkan kuliah S2-nya. Namun karena keterbatasan ekonomi, Harpet pun menolak dan akan langsung saja mencari pekerjaan. Esok harinya Harpet pun melamar di berbagai perusahaan. Namun lamarannya ditolak dengan alasan nilai akademis yang di bawah standar. Harpet lalu mencoba melamar menjadi sales komputer di salah satu perusahaan yang bernama IES. Sebelum kesana, Harpet pun berlatih memperkenalkan dirinya dengan benar agar tidak ditolak lagi. Setiba di perusahaan itu, Harpet nampak tak dianggap oleh beberapa karyawan di sana. Setelah menunggu selama 1 jam, Kuna, sang resepsionis, lantas menyuruh salah satu OB untuk mengantar Harpet menemui atasannya yang bernama Nitin. Di sana Nitin lantas mengatas Harpet untuk menjual pensil rusak yang sudah tidak berharga. Harpet pun bingung karena pensil itu sudah tidak layak dipakai apalagi untuk dijual. Setelah berpikir lama, Harpet pun mengeluarkan semua kemampuannya untuk menjual pensil itu kepada Nitin dengan berbagai cara. Namun, Nitin tetap tidak tertarik dengan promosi yang dilakukan oleh Harpet. Beruntungnya presiden direktur yang bernama Puri melihat semangat Harpet yang terus mencoba pantang menyerah. Puri tidak memperdulikan nilai akademis Harpet yang di bawah standar karena bagi Puri untuk menjadi sales hanya butuh kegigihan dan mental pantang menyerah. Akhirnya Harpet diterima dengan gaji Rp15.000 dan harus melalui masa training selama 6 bulan. Harpet pun menyetujuinya dan pada hari itu ia langsung bekerja di perusahaan IES. Selanjutnya Harpet diperkenalkan kepada teman-teman perusahaannya sekaligus memberi motivasi agar menjadi sales terbaik tahun ini dengan iming-iming hadiah yang sangat cukup besar. Ini dikarenakan beberapa bulan belakangan ini timnya tidak ada yang pernah mencapai target perusahaan dengan berbagai alasan. Lalu, saat Harpet sedang bekerja, ia menemukan sebuah foto. Di sana, sang OB pun menjelaskan jika ia adalah Inamdar, pegawai yang dipecat karena kejujurannya. Beberapa waktu kemudian, Harpet pun diajak oleh Nitin untuk mencari klien. Terlihat Harpet sangat terpukau dengan cara Nitin presentasi dan mendapatkan klien itu. Selanjutnya Harpet berkenalan dengan Giris yang merupakan teknisi komputer di perusahaan tersebut. Giris ini selalu mengeluh sudah bekerja keras di sana namun tidak pernah mendapatkan bonus dari perusahaan. Untuk mempermudah pekerjaannya sebagai sales, Harpet mendapatkan hadiah motor bekas dari sang kakek. Pada awalnya Harpet menolak motor tersebut, namun karena tidak ada pilihan lain maka Harpet pun menerimanya dan memakainya untuk bekerja. Harpet mendapatkan target sebanyak Rp600.000 dalam waktu 3 bulan, atau jika satu komputer harganya Rp25.000 maka Harpet harus menjual minimal 8 unit komputer pada tiap bulannya. Kemudian Nitin memberi tugas besar kepada Harpet. Dengan bangga ia pun langsung menuju ke tempat kliennya. Sesampainya di sana, Harpet memberikan proposal penawaran kepada Sodri, seorang manajer perusahaan minyak dan gas bumi. Karena tahu jika Harpet adalah anak buah dari Nitin, Sodri langsung tertarik dan akan menjadi mitranya. Namun Sodri meminta komisi 10% dari kerjasama tersebut. Dengan polos, Harpet menolak negosiasi tersebut karena menurut Harpet itu merupakan tindakan yang tidak benar. Harpet yang kecewa lantas pamit pulang serta menulis keluhannya pada kotak pelayanan perusahaan. Lalu dengan percaya dirinya Harpet menceritakan kepada atasannya dan menunjukkan fotokopi keluhan yang ditulis olehnya. Nitin yang mendengar hal itu pun emosi karena Harpet tanpa izin menggunakan kop perusahaan untuk membuat tuduhan kepada perusahaan yang lainnya. Puri yang mendengar hal itu pun sangat marah dan merendahkan status Harpet yang hanyalah seorang pegawai magang. Namun Puri tetap mencoba memberi satu kesempatan lagi kepada Harpet. Sesudah itu Harpet menceritakan kejadian tersebut kepada sahabatnya. Sai yang tahu Harpet orang yang sangat polos dan sangat jujur lantas memberi semangat dan jangan terlalu memikirkan omongan atasannya itu. Tindakan Harpet yang gagal mendapatkan klien besar ternyata berdampak pada karyawan yang lainnya.
Para karyawan itu nampak marah kepada Harpet karena hal itu seluruh karyawan mendapatkan target double yang harus dikejar. Dan sejak saat itu Harpet dimusuhi oleh para karyawan senior. Karena kesalahannya juga Harpet dipindahkan ke bagian telemarketing. Lalu si OB memberitahu bahwa Harpet tidak akan mendapatkan komisi dari penjualan. Selain itu dia juga selalu diganggu oleh karyawan senior lainnya selama bekerja. Pada malamnya saat mau pulang, Kuna yang kasihan lantas memberikan data seorang klien yang sedang mencari 2 komputer kepada Harpet. Pada awalnya Harpet menolaknya, namun karena dirinya hingga kini belum mendapatkan 1 klien pun akhirnya Harpet menerimanya. Keesokan harinya, Harpet menemui klien yang bernama Rena. Ia adalah wanita yang baru pindah dari kota sebelah dan mencoba untuk memulai bisnis baru dengan temannya. Dengan semangat Harpet memberikan penawaran untuk Rena, namun sayangnya Harpet tidak begitu paham bagian-bagian komputer yang ditanyakan oleh Rena. Hingga salah satu teman Rena kecewa pada Harpet dan mengatakan kehadirannya di sana tidaklah berguna. Mendengar hal itu, Harpet pun berjanji akan mencarikan barang yang diminta oleh Rena bagaimanapun caranya. Sepulangnya kemudian, Harpet mulai mencari barang-barang yang dibutuhkan oleh Rena. Setelah sampai di lokasi, ternyata harga komputer bekas di sana hanyalah Rp4.400 dan jika membeli 2 unit hanya seharga Rp8.000. Padahal IES menjualnya seharga Rp7.000 per 1 unit. Selanjutnya saat di kantor, Harpet menelpon Rena untuk memberitahu jika ia sudah mendapatkan barang pesanan Rena tapi bukan dari IES. Pada saat itulah Harpet berpikir untuk membuat perusahaannya sendiri. Harpet lantas dengan spontan menyebut jika itu dari perusahaan Rocket Sales Corporation. Nama Rocket diambil dari pesawat kertas yang dilempar oleh para seniornya untuk mengganggu si Harpet. Kemudian Harpet memberanikan diri mendatangi penjual komputer bekas yang tadi. Tapi karena Harpet tidak memiliki modal, ia pun menawarkan motornya sebagai jaminan kepada si penjual agar dia bisa membawa komputernya terlebih dahulu. Setelah itu Harpet mengajak Giris untuk bekerja sama. Dan tanpa berpikir panjang, Giris pun mau bekerja sama dengan Harpet. Dan lalu mereka pun merakit komputer pesanan Rena di rumah Giris. Keesokan harinya Harpet mengantarkan komputer yang telah dirakit di rumah Giris ke rumahnya si Rena. Rena tampak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Harpet. Hal itu membuat hubungan kerjasama mereka pun terjalin dengan baik. Beberapa waktu kemudian Harpet bertemu dengan Puri yang sedang mengobrol dengan klien di sebuah restoran. Ternyata klien tersebut adalah Sodri. Puri lantas memanggil Harpet untuk duduk dengan mereka. Pada awalnya Harpet menolak, namun Puri memaksanya. Akhirnya Harpet pun duduk dengan mereka, namun panggilan Puri pada Harpet ternyata hanya untuk mempermalukannya di depan Sodri. Puri mengatakan jika Harpet tidaklah bodoh tapi dia hanya bernilai 0. Puri juga mengatakan jika Harpet ini seperti keledai. Di sana Harpet mulai tersadar jika dia hanya dijadikan tempat pelampiasan oleh atasannya dan disalah-salahkan jika target tidak terpenuhi. Pada malam harinya Harpet pun menceritakan hal itu kepada kedua sahabatnya. Dia sadar selama ini dia terus dihina karena terlalu polos dan sekarang waktunya dia melawan agar tidak terus dihina. Dengan motivasi itu Harpet menjadi lebih giat untuk membesarkan perusahaan Rocket Sales miliknya dengan tujuan untuk mengalahkan IES. Selanjutnya ketika di kantor, Nitin memperkenalkan orang baru. Nitin menjelaskan jika ia adalah manajer pemasaran yang baru. Kuna yang sangat berharap jabatan itu pun protes kepada Nitin. Namun Nitin mengatakan jika dia lebih berpengalaman dan selain itu Nitin menginginkan Kuna tetap di jabatan yang lama sehingga para karyawan bisa melihat kecantikannya setiap hari. Melihat hal itu, Harpet pun memanfaatkan momen tersebut dengan mengajak Kuna bergabung di perusahaan miliknya dan akan mengangkat Kuna sebagai manajer Rocket Sales Corporation. Setelah berpikir lama, akhirnya Kuna bergabung bersama Harpet. Kuna lalu memberikan data klien yang pergi karena layanan buruk dari IES. Pada keesokan harinya, Harpet izin kepada Nitin dengan alasan sakit agar bisa bertemu dengan kliennya.
Dalam pertemuan itu, Harpet memberikan proposal penawaran perusahaan roket ke pimpinan kantor tersebut. Karena harga yang murah dan layanan yang sangat bagus, klien itu pun setuju dan klien itu juga merekomendasikan perusahaan roket kepada perusahaan mitra yang lainnya. Kemudian dari klien itu, perusahaan roket mendapatkan pesanan 30 komputer, namun Giris tidak sanggup merakit komputer tersebut selama seminggu secara instan. Akhirnya mereka memutuskan untuk merekrut OB perusahaan IYS untuk membantu merakit komputer pesanan mereka. Mendengar tawaran hal itu, si OB nampak begitu senang karena Harpet dan kawan-kawan telah mengangkat derajatnya menjadi seorang karyawan komputer. Dan pada malamnya mereka pun langsung merakit komputer pesanan tersebut. Pada hari berikutnya, Kuna yang sibuk telah salah meneruskan panggilan pelayanan roket. Dia lupa dengan meneruskan panggilan itu kepada Nitin, namun beruntungnya Nitin tidak curiga dan menganggapnya salah sambung. Selanjutnya, salah satu sahabat Harpet yang bernama Sai mengadakan pesta karena dirinya telah resmi menjadi pengacara. Dalam acara itu, Harpet bertemu dengan Rena yang ternyata teman Sai ketika SMA. Rena memberitahu Harpet bahwa bisnisnya akan tutup karena klien yang kurang percaya terhadap perusahaan baru miliknya. Harpet yang mendengar hal itu mencoba menghibur Rena dan mengajaknya menonton di akhir pekan. Kemudian ketika Harpet mengadakan rapat dengan timnya, ternyata Nitin mendengar percakapan mereka. Tak hanya itu saja, Nitin sudah curiga sejak Harpet izin sakit dan telepon salah sambung ke kantor IYS. Selanjutnya Nitin pun meminta jatah 10% dari hasil penjualan roket dan jika tidak diberikan, Nitin akan melaporkannya kepada Puri. Di saat genting itu, sang OB yang kesal kepada Nitin berbalik mengancam Nitin. Ia akan melaporkannya kepada Puri bahwa Nitin selama 2 tahun terakhir telah membuat banyak nota penjualan palsu. Mendengar hal itu, Harpet kembali memanfaatkan momen tersebut untuk merekrut Nitin masuk ke perusahaan roket miliknya dengan berjanji membagi rata saham atau keuntungan kepada mereka. Setelah itu mereka pun kembali mengadakan rapat untuk membahas aturan dalam roket. Yang pertama, tidak boleh berbohong. Kedua, mereka lebih percaya layanan daripada penjualan. Jika klien yang meminta komisi proposal mitra dibatalkan. Dan keempat adalah pesanan harus selesai tepat waktu. Kemudian Harpet memberikan kepercayaan kepada Nitin untuk menemui seorang klien. Dalam kesempatan ini Nitin mengubah gaya penawarannya dengan tidak memberi suap dalam bentuk apapun. Sebagai seorang sales berpengalaman, tentu Nitin dapat dengan mudah menjalin kerjasama dengan para klien-kliennya. Hari demi hari, perusahaan roket berhasil mendapatkan pesanan dari banyak klien. Di sisi lain, Harpet menepati janjinya untuk pergi kencan bersama Rena dan pada saat itu mereka pun resmi berpacaran. Kemudian seiring berjalannya waktu, perusahaan roket terus mengalami peningkatan yang pesat. Atas pencapaian tersebut, Harpet pun mentraktir sahabatnya makan bersama dan memperkenalkan timnya kepada kakeknya. Sedangkan di pihak lainnya, grafik penjualan perusahaan IYS mengalami penurunan. Karena hal itu, Puri mengadakan rapat. Dengan sangat marah, Puri menyalahkan kinerja karyawannya yang telah kalah dengan perusahaan kecil seperti Rocket Sales. Lalu para karyawannya memberitahu bahwa Rocket memberikan pelayanan dan harga yang lebih baik daripada IYS. Mendengar hal itu, Puri tidak percaya dan menganggap itu hanyalah omong kosong belaka. Lalu Puri menawarkan Nitin menjadi wakil presiden jika mampu menyelesaikan masalah penjualan ini selama 1 minggu. Namun Nitin menolak jabatan tersebut karena tidak mau dianggap pengkhianat dan dia juga sadar hanya diperalat oleh Puri. Kemudian Harpet mengajak Rena masuk ke dalam timnya sebagai admin dan sejak saat itu Rocket Sales menyimpan barang mereka di rumah Rena. Di lain pihak, Puri yang frustasi melihat grafik penjualan IYS yang terus menurun mencoba menelpon kantor Rocket untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan tersebut. Hal itu membuat tim perusahaan Rocket mengadakan rapat untuk memutuskan bagaimana cara mereka untuk menghadapi Puri. Lalu pada keesokan harinya, Harpet menelpon Puri dengan mengatasnamakan perusahaan Rocket Sales Corporation. Puri sangat senang karena dia berniat ingin menjalin kerjasama dengan Rocket. Namun sayang hal itu malah berbanding terbalik, Harpet malah menawarkan untuk membeli perusahaan IYS. Mendengar hal itu, Puri pun marah dan segera menutup telepon tersebut.
Selanjutnya, teman-temannya memarahi Harpet karena tindakannya dapat membahayakan mereka di IES. Namun sebagai pimpinan yang bijak, Harpet membakar semangat timnya itu untuk bangkit dan fokus mengembangkan perusahaan mereka, daripada mereka hanya menjadi sapi perah di IES. Sehingga membuat mereka semua pun memutuskan untuk ingin resign dari IES dan fokus kepada perusahaan Rocket Sales Corporation. Pada malam harinya, Puri yang sedang pusing di kantor mencoba untuk menghubungi kantor Rocket Sales, namun dia mendengar di kantornya ada sebuah telepon yang terus berdering sewaktu dia menelpon. Ternyata nomor Rocket Sales yang dia telepon merupakan nomor di salah satu telepon operator di kantornya sendiri. Beberapa waktu kemudian Puri kembali menelpon nomor tadi dan naasnya Giris yang hendak pulang dengan percaya diri mengangkat telepon tersebut dan menyapa kliennya, sehingga Puri pun menangkap basah Giris pada saat itu juga. Keesokan harinya Giris dan teman-temannya pun disidang. Lalu dengan berani Harpet mengaku sebagai otak di balik semua kegiatan itu. Dan Harpet juga berjanji akan mengganti biaya yang telah dipakai Rocket Sales selama ini. Namun dengan tegas Puri menolaknya. Oleh karena itu mereka semua akhirnya ditahan oleh polisi. Beruntungnya Sai yang berprofesi sebagai pengacara menjamin mereka semua, sehingga mereka dapat dibebaskan. Namun kakek Harpet merasa sangat kecewa kepada cucunya yang sudah berbuat kesalahan. Kemudian saat negosiasi damai, Puri menginginkan Rocket Sales menjadi milik IES dan Harpet tidak boleh berbisnis dalam bidang komputer selama 3 tahun. Awalnya Sai selaku pengacara Harpet menolak proposal tersebut. Namun Harpet langsung menandatangani surat itu karena ia tidak ingin membahayakan timnya sendiri. Lantas dengan sombong Puri kembali memaki Harpet dan kembali mengatakan jika dia adalah nol besar. Beberapa hari setelahnya, IES pun berganti logo dengan memasang nama Rocket Sales di papan reklamenya. Dengan percaya diri, Puri yakin penjualan IES akan naik dan akan melebihi target. Di sisi lain, sang OB kini bekerja sebagai pembantu di sebuah kedai kopi. Giris menjadi tukang servis komputer. Nitir mencoba melamar kerja di tempat yang lain. Kuna menjadi kasir di sebuah losmen lokal, sedangkan Harpet menjadi karyawan di toko elektronik. Kemudian karyawan Puri mencoba untuk menawarkan produk ke klien Rocket dengan gaya metode dari IES. Setelah beberapa bulan bukan yang mendapatkan jualan yang bagus, IES malah tetap mengalami penurunan yang sangat drastis. Sontak saja membuat Puri merasa stres dan dirinya pun turun langsung menemui kliennya. Ternyata klien yang Puri temui merupakan Inamdar, mantan karyawannya yang dulu yang telah ia pecat dan kini telah menjadi pengusaha besar. Lalu dengan sedikit uang, Puri ingin mengajaknya menjadi rekan bisnisnya. Namun Inamdar menolaknya dan menyebut Puri sangat bodoh karena telah mengeluarkan tim Rocket yang lama. Inamdar juga mengingatkan kepada Puri jika klien tidak melihat berdasarkan logonya semata, akan tetapi melihat dari sumber daya manusianya. Puri yang telah menggeluti bisnis ini selama 25 tahun merasa cemas dengan penurunan penjualan di perusahaan IES. Pada saat itulah Puri telah menyesal mengeluarkan Harpet. Kemudian Puri menghampirinya ke tempat kerja untuk menawarkan Harpet menjadi wakil presiden di perusahaan IES. Mendengar hal itu, Harpet menolaknya karena Puri menganggap karyawannya adalah sebuah angka, bukannya memanusiakan manusia. Mendengar hal itu, Puri pun tertawa karena dirinya merasa telah dikalahkan dengan seorang pemula. Namun pada akhirnya Puri memberikan Rocket Sales kembali kepada Harpet dan memutuskan untuk pensiun. Beberapa tahun kemudian terlihat seorang pria ingin melamar kerja di perusahaan Rocket Corporation. Lalu para pendiri perusahaan itu memberikan sebuah pensil untuk dijual oleh calon sales tersebut. Dan sekarang perusahaan Rocket Sales Corporation menjadi perusahaan besar dengan penjualan nomor 1 di India, yang membuat para pendirinya kini sudah menjadi orang-orang yang sangat kaya. Dan film ini pun selesai. Hikmah dari film ini yaitu memberikan pesan positif tentang kekuatan moralitas dalam mencapai keberhasilan hidup dan juga karir. Selain itu juga membuktikan bahwa jalan kejujuran dan integritas mungkin memanglah jalan yang sangat sulit. Namun dampak yang dihasilkan akan sangat memuaskan seiring kenyamanan klien dalam mendapatkan pelayanan yang terbaik. Sekian alur cerita film dari Wam Story dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.